Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ada pada PT Sinarmas Agro Research and Technology. Bersama saya sendiri, Rafina Spinida sebagai moderator, bersama rekan-rekan saya, yaitu Ayu Sayyid Ramadhani, Hamda Istifadinia, Sandrina Yulastari, Akil Aslam, Elda Oktaviani, dan Bagus Awan Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang permasalahan, detail permasalahan, penyebab, tujuan, alternatif, mengevaluasi alternatif pihak yang diuntungkan, memilih alternatif yang terbaik, konsekuensi yang akan diperoleh, dan jadwal pengimplementasian putusan dan hasil. Untuk tahap pertama akan dibacakan oleh Ayu. Baik, yang pertama ada permasalahan, yaitu menurunnya jumlah produk yang diproduksi oleh PT Smart. Yang kedua ada detail masalah, yaitu produk yang diolah oleh PT Smart berupa minyak inti sawit, bungkil sawit, minyak sawit mentah, stearin, dan olein mengalami penurunan produksi. Yang ketiga, ada penyebab. Cuaca menjadi salah satu faktor penyebab dari penurunan produksi. Karena kelapa sawit yang mengalami cuaca ekstrim dapat mempengaruhi jumlah panen dan kualitas kelapa sawit itu sendiri. Pada pertengahan tahun 2020, terjadi cuaca yang kering sehingga beberapa kelapa sawit yang dipanen tidak berkualitas dan tidak dapat diolah. Yang keempat ada tujuan. Tujuan keputusan untuk memperbaiki kualitas panen kelapa sawit dan meningkatkan produksi yang dikelola oleh PT Smart. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamda Istifadi. Alternatif yang pertama itu menggunakan metode pertanian cerdas iklim. Metode pertanian cerdas iklim ini yaitu suatu tindakan yang diperlukan untuk mengubah atau mengarahkan sistem pertanian yang ada menuju sistem pertanian yang efektif. Dengan menggunakan metode cerdas iklim ini dapat membantu para petani untuk beradaptasi serta siap menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi. Dan dalam prosesnya, sejumlah partikel kimia yang dibawa dengan pesawat dan sengaja ditambahkan langsung ke dalam awan agar proses pengumpulan butiran tetes air di dalam awan itu sendiri terjadi dengan cepat, sehingga menghasilkan air hujan dengan intensitas yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandrina Yulastari. Untuk alternatif yang kedua, ada menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan. Produksi yang berkelanjutan yang dimaksud yaitu penggunaan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang lebih baik. Juga dapat meminimalisir penggunaan material yang berdampak buruk untuk lingkungan, seperti bahan kimia yang berlebih. Contohnya yaitu penggunaan limbah kelapa sawit dan limbah kaya nutrisi dari tandan buah yang didaur ulang menjadi pupuk organik, di mana cara itu dapat mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dan juga pupuk berbasis fosil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akil Aslam. Alternatif kedua itu menggunakan benih kelapa sawit yang lebih kuat. Menggunakan kelapa sawit lebih berkualitas serta tahan terhadap perubahan iklim. PT Smart mengembangkan kualitas benih tersebut dalam industri Sinarmas miliknya. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif pihak yang diuntungkan. Alternatif ini layak karena manfaat dari potensi sendiri yaitu untuk membasahi lahan dari berguna untuk membasahi olahan kelapa sawit yang saat terjadi kekeringan cuaca. Yaitu PNC sendiri memiliki biaya yang lebih murah daripada water bumi serta efektivitasnya lebih tinggi karena adanya peluang terjadinya hujan merata di seluruh di suatu wilayah. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda Oktaviani. Di sini juga ada pihak yang terpuaskan.
Pihak yang terpuaskan dalam penggunaan alternatif teknologi modifikasi cuaca yaitu konsumen, di mana konsumen akan mendapatkan produk minyak dari kelapa sawit yang berkualitas. Kemudian, PT Smart karena berhasil meningkatkan produksi karena turunnya tingkat gagal panen yang dialami. Setelah pihak-pihak yang menciptakan teknologi modifikasi, cuaca membantu perusahaan-perusahaan lebih berkembang menggunakan teknologinya. Konsekuensi dalam penggunaan teknologi modifikasi cuaca, yaitu jika digunakan terus-menerus akan berakibat pada tergantungnya pasokan kesediaan air tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Alam. Baik, pada tahap keempat ada beberapa alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama, ada metode cerdas iklim dan cuaca. Di dalam metode cerdas iklim dan cuaca terdapat 6 bulan pelaksanaan. Yang pertama, pada bulan pertama, bulan Mei, para petani sawit mengolah lahan dengan cara pengolahan irigasi serta penyemaian awan atau cloud seeding. Pada bulan Juli, dilakukannya pelepasan butiran tetes air yang dilakukan di bawah dasar awan. Kemudian pada bulan Desember, mengamati dan mengontrol pelaksanaan metode cerdas iklim dan cuaca. Hasil yang didapatkan dari alternatif metode cerdas iklim dan cuaca ini adalah dengan pembesaran tetes air secara lebih awal akan menyebabkan hujan turun lebih cepat dan efektif, serta meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, ada alternatif penggunaan dan pengolahan limbah produksi sebagai pupuk organik. Pada alternatif ini, pada bulan Mei, pengolah limbah kelapa sawit dan tandan buah menjadi pupuk organik. Pada bulan Juli, memaksimalkan penggunaan pupuk organik, serta pada bulan September, memantau hasil dari penggunaan pupuk organik serta produktivitas buah sawit yang dihasilkan. Hasil yang didapat dari alternatif ini adalah berkurangnya biaya pengeluaran untuk pupuk. Dan yang terakhir ada alternatif menggunakan benih unggul. Pada bulan Mei, petani sawit melakukan penanaman benih unggul pada lahan yang sudah disiapkan. Kemudian pada bulan Juli merawat benih. Dan pada bulan September mengawasi pertumbuhan kelapa sawit hingga siap panen. Hasil yang didapatkan dari alternatif ketiga ini adalah pertumbuhannya lebih cepat, populasi sawit secara optimum, sehingga mendapatkan hasil yang tinggi serta maksimal. Untuk kesimpulannya, bagi perusahaan smart yang bergerak di bidang perkebunan, teknologi modifikasi cuaca ini bisa mengurangi risiko gagal panen dan penurunan produksi karena mempunyai kemungkinan sangat sedikit. Di belahan dunia lain sendiri, upaya modifikasi cuaca sudah banyak dilakukan sejak lama untuk berbagai tujuan. Setidaknya sudah ada 24 negara yang melakukan praktik ini dan terbukti efektif dalam menanggulangi masalah iklim. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.